Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Janmiko dari MA Islamiyah At-Tanwir Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk saya sendiri mengampu mata pelajaran kimia di kelas 11 dan kelas 12 pada tahun ajaran ini. Nah, pada kesempatan hari ini di samping saya sudah hadir yaitu Ustadz Khairul Anam SSI. Beliau mengampu mata pelajaran fisika di kelas 11 dan 12. Nah, untuk wawancara ini saya membutuhkan teman sebaya dan serumpun. Artinya di sini yang hampir sama untuk cara mengajarnya karena mata pelajarannya sama di rumpun IPA. Nah, selamat siang Ustadz Khairul Anam. Selamat siang. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, ada 5 pertanyaan Ustadz yang mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam ya. Siap. Nah, ada 5 pertanyaan. Yang pertama Ustadz, nah di At-Tanwir sendiri itu anak-anak rata-rata kesulitan untuk belajar atau menangkap pelajaran kimia, terutama untuk materi yang hitung-hitungan. Nah, kira-kira penyebabnya apa Ustadz ya? Baik. Kalau menurut saya Ustadz nih ya, ada beberapa hal. Yang pertama, memang beberapa materi sulit ya. Jadi siswa sulit memahaminya atau butuh waktu yang lama memahaminya. Yang kedua adalah bagaimana langkah-langkah menjelaskan materi dari yang paling dasar dulu, supaya siswa ini tahu konsep dasarnya, kemudian meningkat sehingga sampai materi yang mungkin sulit atau yang istilahnya soal yang hot gitu. Kemudian yang ketiga memang perlu disadari bahwa siswa ini memiliki daya penalaran atau daya memahami materi ini beda-beda. Ada yang gampang memahami materi, ada yang butuh waktu yang agak lama untuk memahami materi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ustaz, kalau di kelas memang ada beberapa anak yang kurang termotivasi untuk belajar. Jadi mereka cenderung ngantuk atau cenderung tidur. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu kok motivasi belajarnya rendah? Untuk motivasi belajar ini kalau menurut saya ada dari yang diri siswa sendiri Kalau siswa sendiri sudah tidak termotivasi untuk belajar pelajaran itu, maka ya dia tidak akan bisa mengikuti dengan baik. Nah, yang kedua adalah tentu motivasi dari luar siswa atau dari luar murid itu, termasuk juga bagaimana memberikan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan juga kalau pelajaran IPA bagaimana contohnya itu dari realita, sehingga dari kehidupan sehari-hari, sehingga bisa difahami oleh siswa dengan baik sehingga akan termotivasi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ustadz, nah untuk di At-Tanwir sendiri memang untuk praktikum itu jarang sekali dilaksanakan, atau bahkan mungkin kita dalam satu semester itu tidak pernah melaksanakan sama sekali. Nah, kira-kira penyebabnya apa Ustaz ya? Baik, memang benar Ustaz ya, bahwa praktikum atau praktek itu harusnya ada di pelajaran IPA, kimia, fisika atau biologi. Tetapi untuk praktek tentu butuh sarana dan prasarana. Ketika memang gurunya sudah mumpuni untuk melakukan praktek, tapi ketika sarana dan prasarananya kurang, nah ini yang perlu jadi catatan ya. Ketika sarana prasarananya kurang, ini praktikum juga tidak bisa berjalan dengan
baik atau mungkin tidak terlaksana atau bisa berjalan dengan baik tapi hanya sederhana saja dan itu ya terbatas. Betul. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, nah ini terkait soal HOTS ya. Jadi tipe HOTS, jadi berpikir tingkat tinggi. Nah untuk di anak-anak kita ya, terutama di mapel kimia dan mapel fisika. Jadi saya sudah pernah mencoba untuk memberikan soal HOTS. Itu ternyata anak-anak itu merasa kesulitan atau bahkan tidak mampu menyelesaikannya. Nah rata-rata, tapi ada yang bisa. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Ustaz? Untuk soal HOTS, ini kan tipe yang penalaran. Siswa harus terbiasa untuk menalar sebuah atau menganalisis sebuah soal. Sehingga ketika siswa itu diberi contoh yang